Dialog tentang bahwa bangunan berbentuk kubus bukan cuma Ka'bah. Prof, saya sedang meneliti tentang struktur bangunan suci di Timur Tengah. Menarik sekali bahwa kata Ka'bah sendiri secara harfiah berarti kubus. Namun, saya menemukan bahwa bentuk ini ternyata tidak unik hanya milik Mekah. Ada bangunan serupa di Iran yang namanya pun mirip, yaitu Ka'beh Zardusht. Apakah ini berarti bentuk Ka'bah sebenarnya mengadopsi gaya kuil pagan? Pertanyaan yang sangat jeliris. Secara arsitektural, bentuk kubus memang merupakan geometri dasar yang paling lazim di wilayah Arab dan sekitarnya. Kamu benar soal Ka'beh Zardusht di Naqsh-e-Rustam. Bangunan itu sudah berdiri sejak abad ke-5 sebelum Masehi, jauh sebelum masa Islam. Namun, kita harus hati-hati melihat fungsinya. Tapi Prof, secara fisik mereka hampir identik, sama-sama kotak batu yang kokoh. Jika bangunan di Persia itu digunakan oleh penganut Zoroaster, dan di Arab pra-Islam juga banyak bangunan serupa untuk aliran paganisme, di mana letak perbedaannya? Perbedaannya terletak pada ruang sakralnya. Erich F. Smith, arkeolog yang meneliti situs di Iran itu, menyatakan bahwa Ka'beh Zardusht kemungkinan berfungsi sebagai kuil api atau tempat penyimpanan kitab suci. Sementara di Arab, sejarawan Philip K. Hitti menjelaskan bahwa bentuk kubus digunakan karena kesederhanaan teknisnya di gurun. Bangsa Arab menyebut struktur kotak ini sebagai haram. Jadi, bentuk kubus adalah bahasa arsitektur universal di sana. Berarti benar kalau dikatakan bahwa pada masa pra-Islam ada banyak Ka'bah lain. Saya membaca literatur dari F.E. Peters yang menyebutkan adanya Ka'bah Najran dan Ka'bah Alat. Tepat sekali, suku-suku pagan Arab sering membangun struktur kotak di sekitar batu suci mereka. Bentuk kubus dianggap melambangkan stabilitas dan 4 penjuru mata angin. Jadi, Ka'bah di Mekah secara visual memang mirip dengan kuil-kuil pagan saat itu, karena mereka menggunakan template bangunan yang sama. Jika bentuknya sama, lantas apa yang membuat Ka'bah di Mekah menjadi istimewa dalam perspektif Islam? Disinilah terjadi apa yang saya sebut sebagai revolusi simbolik. Nabi Muhammad SAW tidak menghancurkan bangunannya, tapi beliau menghancurkan 360 berhala di dalamnya. Islam melakukan desakralisasi terhadap benda-benda fisik dan melakukan resakralisasi terhadap bangunannya. K.A.C. Creswell dalam risetnya menyebutkan bahwa Islam mengambil bentuk paling primitif ini dan menjadikannya simbol monoteisme yang abstrak. Jadi Islam mengambil wadah arsitektur yang sudah akrab bagi orang Arab dan Persia, tapi isinya diganti total. Betul, di kuil pagan atau Zoroaster, bangunan itu adalah tempat tinggal dewa atau api suci. Dalam Islam, Ka'bah dibiarkan kosong. Kekosongan di dalam kubus itu justru menunjukkan bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang atau dinding batu. Bangunan itu hanya menjadi kiblah, titik koordinat untuk persatuan arah sujud. Sangat mencerahkan, Prof. Jadi kesamaan bentuk itu lebih karena faktor geografis dan ketersediaan material batu di Timur Tengah, sementara makna teologisnya adalah sebuah lompatan besar dari kuil pagan menuju pusat tauhid. Persis. Itulah mengapa dalam kamus, kata Ka'bah tetap berarti kubus, karena secara fisik, ia memang sebuah monumen sejarah arsitektur yang melampaui berbagai zaman. Prof, tadi Anda menyebutkan adanya Ka'bah-Ka'bah lain sebelum Islam mensentralisasi kiblat ke Mekah. Saya sangat penasaran dengan Ka'bah Najran dan Ka'bah Alat. Apakah bangunan-bangunan ini benar-benar memiliki fungsi yang sama dengan Ka'bah di Mekah, dan bagaimana nasibnya setelah Islam datang? Ini adalah babah sejarah yang menarik, Riz. Dalam literatur klasik seperti Kitab Al-Asnam karya Hisham ibn Al-Kalbi, dijelaskan bahwa fenomena bangunan berbentuk kubus atau Ka'bah atau kotak atau kuab tersebar di beberapa titik strategis Jazirah Arab. Mari kita bedah satu persatu, mulai dari Ka'bah Alat. Bukankah Alat itu nama salah satu dewi besar orang Quraisy, Prof? Benar, Ka'bah Alat terletak di Taif. Bangunan ini adalah kuil berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat sebuah batu putih besar yang dipahat. Suku Thaqif menyembahnya dan menganggapnya sejajar dengan kesucian Ka'bah Mekah. Profesor Philip K. Hitti mencatat bahwa masyarakat saat itu melakukan perjalanan ziarah dan kurban ke sana. Secara fisik, ia adalah struktur pelindung bagi kehadiran dewi tersebut. Lalu bagaimana dengan Ka'bah Najran?
Saya pernah mendengar bahwa Najran adalah pusat Kristen di Arab Selatan. Apakah mereka juga memiliki bangunan berbentuk kubus? Nah, ini yang unik. Ka'bah Najran atau sering disebut Ka'bah Al-Hasyas dibangun oleh kabilah Bani Al-Harits ibn Ka'b. Menurut F.A. Peters dalam Mekah, A Literary History of the Muslim Holy Land, struktur ini didirikan untuk menyaingi kemasyhuran Ka'bah Mekah dalam hal perdagangan dan ziarah. Ada perdebatan di kalangan sejarawan. Sebagian menyebutnya sebagai kuil pagan. Namun mengingat Najran adalah basis Kristen, ada kemungkinan struktur tersebut juga dipengaruhi oleh estetika gereja total atau digunakan sebagai tempat suci persemayaman para martir Kristen Najran. Jadi seolah-olah terjadi persaingan antar kubus di masa itu. Bisa dikatakan begitu, Riz. Montgomery Watt dalam Muhammad at Mekah menjelaskan bahwa bangunan-bangunan ini adalah pusat otonomi suku. Memiliki Ka'bah sendiri, berarti kabilah tersebut memiliki pusat ekonomi dan perlindungan spiritual sendiri. Ada juga Ka'bah Al-Yamaniyah atau Dhul Holasah yang terletak di wilayah Tubalah. Suku Daus dan Hatham menyembahnya sebagai saingan Ka'bah Mekah, bahkan menyebutnya sebagai Ka'bah Yaman, sementara Mekah adalah Ka'bah Asyam. Luar biasa! Lantas bagaimana Islam menanggapi keberadaan bangunan-bangunan saingan ini? Setelah peristiwa Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan penghancuran bangunan-bangunan tersebut. Dhul Holasah dihancurkan oleh ekspedisi yang dipimpin Jarir bin Abdillah al-Bajali. Kuil alat di Taif juga dihancurkan oleh Al-Muhirah bin Syubdah. Islam melakukan konsolidasi kiblat. Semua bentuk bangunan kubus yang menjadi objek sembah dewa-dewa dihancurkan, agar tidak ada lagi dualisme arah sujud. Berarti tindakan mempertahankan hanya satu Ka'bah di Mekah adalah langkah strategis untuk menyatukan seluruh suku Arab di bawah satu simbol tauhid, ya Prof? Persis. Itulah mengapa dalam kamus, kata Ka'bah tetap berarti kubus, karena secara fisik ia memang sebuah monumen sejarah arsitektur yang melampaui berbagai zaman. Terima kasih Prof, ini menjelaskan mengapa sejarah mencatat Ka'bah sebagai struktur yang lazim secara bentuk, namun sangat eksklusif secara makna teologis dalam Islam.